Guys, ada yang komen begini. Lihat aja Mbak Widya, kamu masih bisa bicara saat ini. Lihat aja besok kalau Prabowo dan Gibran udah dilantik. Emang ngaruh buat gue. Kemudian ada lagi tuh. Lo lihat aja tuh PDI udah nyungsep. Keren. Buat kamu yang katanya menang tapi kok kalap, ya kan? Katanya menang loh, katanya tapi kamu malah kesetanan, ya, kalap komen di konten-konten saya. Nah, kalau memang kata lo PDI nyungsep, pemenang partai di tahun 2024 tetap PDI. Belum ada yang bisa mengalahkannya. Apalagi nyungsep. Memang Jokowi bisa melawan yang namanya Megawati. Memang Jokowi bisa. Kalau enggak didukung sama orang-orang yang pernah korupsi berjamaah, enggak bisa. Mana tuh orang-orang yang dulu kritik-kritik Jokowi bergabung jadi penjilat kan? Iya enggak? Nah, buat saya, walaupun Anda ancam saya, lihat aja Prabowo Gibran nanti jadi presiden, nggak ngaruh buat saya, tetap akan bersuara. Nggak ngaruh buat saya. Ingat itu. Kedua, meskipun yang namanya Prabowo dan Gibran presiden, tetap akan saya tagih kebijakannya, menciptakan 13 juta yang namanya lapangan kerja. Yang 10 juta janji Jokowi aja sampai detik ini baru 5.000 diciptakan, itu pun dikirim ke Korea. 4, yang katanya Prabowo petani-petani semua akan dikasih pupuk, ya, akan diantar ke tempatnya langsung. Janji Jokowi 10 tahun lalu aja sampai detik ini pupuk itu belum nyampe ke masyarakat. Ya, mungkin orang-orang tertentu atau bisnis-bisnis Anda aja yang di Port Estate dapat pupuk. Oke? Tetap akan saya kritik itu. Karena janji Jokowi selama 10 tahun hampir selesai ini, belum ada pupuk itu selancar kayak zaman dulu. Belum ada. Ya, belum ada. Apalagi yang mau antar langsung ke petani, omong kosong, omon, ya. Kamu nanam yang namanya singkong aja buahnya jagung, ya kan? Apalagi mau antar yang namanya pupuk. Janji Bapak Jokowi traktor, mana? Janji Bapak Jokowi pupuk, mana? Subsidi pupuk mana? Semua dipegang oleh mafia. Di periode pertama, pupuk itu dipegang oleh manantu yang namanya Muldoko. Sampaikan itu. Saya enggak satu aja saya kritik. Menteri-menteri yang namanya Jokowi, terutama mantan Menteri Pertanian, kasusnya besar. Ya, sampai nyicil yang namanya mobil Alphard aja sebulan 43 juta. Itu untuk anaknya. 2 Alphard yang di Lampung. Mantan bupati. Kemudian menjadi mentan. Lalu Menteri Pertanian itu yang katanya janji-janji Jokowi pada saat periode pertama akan memberikan pupuk, subsidi dan segala macam. Saya taunya menantu yang namanya Muldoko di periode pertama yang pemegang pupuk. Kemudian mentannya itu yang lagi kena kasus berapa miliar itu. Lagi disidang, ya kan? Iya enggak. Siapa namanya itu? SY siapa itu singkatannya? Kalau saya sebut nama asli, nama panjangnya, kau akan berontak pula. Nggak boleh saya kritik orang-orang ini. Ya, ingat bro,
sebentar lagi anaknya Zulhas yang di Lampung akan terbongkar jua. Lalu bagaimana selanjutnya pamannya Bobi yang ada di Medan? Kasusnya berapa miliar? Pamannya Bobi Nasution. Ya, jadi ngebohong-bohongin orang begitulah. Ya. Ingat, walaupun kata kamu Gibran dan Prabowo jadi presiden, saya lihat sekarang Anda masih bisa bunyi, tapi lihat aja, pret. Semakin akan saya teriakkan, gulingkan Gibran dan Prabowo. Ya, gulingkan. Karena itu PKI. Kalau mereka jadi alat-alat kalian untuk menangkap seseorang, membungkam orang-orang, ngalahin Petrus dulu. Ini bukan zaman 97-98 lagi yang nggak boleh bersuara. Ya, banyak anak-anak korban karena ayahnya. Ya, karena ayahnya. Nggak bisa saya begitu aja. Dulu juga ada kasus Talang Sari. Prabowo tahu itu yang di Lampung. Ya, jadi kenapa saya harus takut dengan ancaman-ancaman intimidasi Anda semua begitu? Ingat, katanya yang bukti nyata PDIP masih tertinggi. Belum ada yang bisa ngalahin. Memangnya ini partai bulan bintang yang udah tenggelam, PAN yang udah saling pukulin pakai kursi, ya kan? Terbelah dua. Memangnya itu? Memangnya Golkar sudah terbagi dua pula? Nggak bisa. Ya, semoga aja tetap kukuh yang namanya Megawati, PDI perjuangannya. Dan Anda juga sebut saya ini kadernya. Tidaklah bro. Kalau Anda menangkap sepintas, kenapa saya jelas, tegas, lugas ngomong seperti ini? Ini fakta dan kenyataan. Terus ada juga, memangnya Anda ini siapa, keturunan siapa? Seharusnya Anda, ya, dari paras wajah saya, mata saya, pembicaraan saya aja udah nangkap saya ini siapa. Ya, walaupun katanya kamu udah berbuat apa untuk di negara, jangan lupa Jokowi kita jadikan presiden. Saya setidaknya dari 2014 lalu, ya, mengangkat Jokowi dengan anggota yang sebanyak-banyaknya. Dan kamu berbuat apa untuk Jokowi selama ini? Ternyata Jokowi pengkhianat ular kepala dua. Itu kekecewaan saya. Bukan berpihak kepada rakyat. Ya kan? Oh, ada pula itu yang komen. Ya, kalau mau minta alamat ini, minta nomor telepon, udahlah. Udah basi yang model-model begitu, ya. Supaya Prabowo juga harus mendengar kan yang kata-kata seperti ini. Awas, lihat aja nanti kalau Prabowo dan Gibran jadi presiden, masih bisa bunyi nggak loh? Ini artinya orang-orang terdekatnya Prabowo geram kan dengan kritik-kritik saya mengenai pemerintahnya, terutama tadi mantan-mentannya, terus Zulhasnya, mantan koruptor masalah kehutanan, dijadikan menteri sama Pak Jokowi. Jokowi sekarang ini dibuling loh sama para mafia, ya kan? Nggak ngaruh. Jadi itu ancaman Anda itu hampir menyamai kata-kata Prabowo. Awas, akun-akun Anda kami perhatikan, ya, Pramedia dan lain-lainnya. Kita nggak pernah gugur semangat saya, nggak pernah kendor. Semakin saya diancam-ancam model begitu, taring saya akan semakin panjang. Ya, ingat, di zamannya yang namanya Bung Karno dulu, seorang orang tuanya Prabowo itu melarikan uang negara kita ketika Bapak Bung Karno minta audit uang negara, menjadi warga asing, dijemput oleh Adam Malik. Ingat ya, negara ini negara persatuan, Indonesia harus bisa melawan. Dengan kecurangan, dengan kezoliman Anda
para koruptor terutama. Oke, salam waras, salam NKRI.